maka hukumnya syirik. Barang siapa menyembah makna dan nama dengan hakikat dan makrifat, barang siapa menyembah makna dengan hakikat dan makrifat, yaitu mukmin namanya. Barang siapa meninggalkan nama dan makna, maka aribilah namanya. Terus malih wonten kisah saking sahabat dari Sayyidina Abu Bakar, ngendikane di dalam sesuatu kejadian, setelah kejadian itu saya melihat Allah. Disempurnakan kalih Sayyidina Umar, aku melihat Allah sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Disempurnakan oleh Sayyidina Utsman, aku melihat Allah sebelum kejadian, di dalam kejadian dan sesudah kejadian. Terus disempurnakan oleh Sayyidina Ali, aku melihat Allah sebelum kejadian, di dalam kejadian dan sesudah kejadian, dan aku melihat semuanya itu adalah Allah. Dilajengaken malih, barang siapa memandang sesuatu, apapun sesuatu itu, tetapi tidak bisa melihat Allah di dalam sesuatu itu, pandangannya batal atau batil, bahkan mengandung dosa. Terus tunggal melih konsep sedulur papat limo pancer niku puncakipun Allah itu sedulur papat, panceripun anahu. Allah meliputi api, angin, air, tanah. Anahu mausubnya. Terus setengah malih ribun kesempatan orang oke. Riyen nate diparingi napa niku amalan berupa aurat. Kuninipun ngaten nika. Ya ibtala amadahu. Lah wonten kisahipun sanjange tapi kul dereng saged. Niku damel ngendhek sengenge saged niku pripun? Lah kula nyuwun keterangan sedaya lan pripun carane mengaplikasikannya. Matur suwun Mbah Lurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin lagi sebagai dasar daripada jawaban atas pertanyaan penyempurnaan tentang kemakrifatan pada Allah yang tadinya awal, akhir, awal, tengah, akhir, dan seterusnya. Ada makalah dawe Allah, ada dawe Allah, cuman niki ning Quran nggak ada, cuman disebut hadis qudsi. Qudsi niku dawe Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Janganlah kau nyembah namaku, sifat datku, tapi sembahan aku. Tapi di dalam Al-Quran juga diterangkan. Surat Toha ayat 14 tentang puncak tauhid. Kan ada papat sekawan. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Yang niki puncak tauhid itu di situ. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ana lagi. Wa aqimis sholat lidzikri. Ana lagi. Ingsun. Sebagai ganti ingsun mutakalim, ya mutakalim wahdah. Ada di situ. Pertanyaan ini. Rasulullah Muhammad dulu itu nyampe no ini apa ndak? Jawabannya yang paling jelas selain daripada surah Toha tadi ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah dawuh ngeten. Allah itu berkata terhadap kanjeng Nabi Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad dalam Gusti, aku tidak pernah ngutus utusan siapapun sebelummu. Berarti termasuk Nabi Isa dan seterusnya. Termasuk dirimu, kecuali wajib menerima, mengemban dan menyampaikan, mendidik terhadap umatnya masing-masing. Undi Pak, yang dimaksud inti wahyu, yang dimaksud ayat itu berupa la ilaha illa ana. Jadi Rasulullah dulu juga menjelaskan kedudukan ana itu di mana. Sebelum la ilaha illa ana kan anta. Nek wonten anta dawuhe ini ana ngabduka. Anak ini kembalinya mukhotobnya adalah hamba. Ingsun iku kawula panjenengan Gusti. Lalu wa anta Rabbi, lan panjenengan iku Gusti pangeran kula. Iya kana budua iya kanas tangin. Niki tauhid antasasian. Sik menduduki hukum hakikat belum ning makrifat. Lah, Kanjeng Nabi wajib nyampe no kedudukan anak iku kemana? Miturut pandangan ahli tahqiq yang belum nang makrifat, ana yo manjinge dateng makhluk. Ana abduka wa anta robbi. Berarti masih ada dua. Ada yang menyembah, ada yang dalile wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Tidak diperintah kamu sekalian kecuali hanya menyembah pada Allah. Iki proses, Pak. Proses pengenalan terhadap Allah wujudnya. Terakhir puncak tauhid adalah illa ana. Ana ini sudah tidak kembali mukhotobnya kepada hamba, justru ana iki masuk pada Allah. Iku yo nopo prosesi ngene. Tadi saya katakan, kalau dalam hati seseorang sudah ada nur tauhid, mesti nur hidayah iku Allah nyalakan. Kalau nur hidayah itu menyala, mesti nur makrifat menyala.
Nah, ketika detik-detik nur makrifat menyala, maka seluruh selain Allah hancur. Tiada. Akhirnya yang ada cuman Allah. Inilah yang dimaksud wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu wajib terjadi terhadap hamba melaksanakan kholwat. Karena di dalam pelaksanaan kholwat itu adalah terjadinya nafi isbat. Nafi, peniadaan keakuan diri sebagai makhluk, isbat, menetapkan akunya Allah. Ya sing menetapkan ya Allah sendiri. Loh, itu nanti akan muncul dengan sendirinya, Pak. Tidak bisa direkayasa. Dalam hati sampai muncul akunya Allah itu karena diunculkan Allah dengan sendirinya setelah lenyapnya keakuan makhluk. Ibaratnya, Pak, kalau dalam hati keakuan makhluk masih ada. Ibaratnya malam ini listrik itu mati semuanya. Enggak ada cahaya sepercik apapun daringnya, enggak ada. Pokoknya enggak ada cahaya, gelap. Ketika alam ini gelap, walaupun mata niki melek, bisa melihat sesuatu? Tidak. Hati juga begitu. Walaupun jenengan iki melakukan sholat, gak bisa menyaksikan ananing Allah, baik sebelum, sedang, sesudah. Jasad iki melakukan sholat gak bisa. Karena gelap. Gak bisa. Hati menyaksikan adanya Allah gak bisa. Tapi ketika nur makrifat itu Allah nyalakan, seketika itu kegelapan lenyap. Seketika itu keakuan di dalam hati jenengan makhluk yang tadinya ada lenyap. Ini kalau sing kula maksud, nanti pengalaman rohani jenengan akan terjadi sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh satu contoh. Mungkin tak bocor didik naik. Jenengan nanti bisa jadi mengalami perjalanan dimasukkan satu lorong gua, kayak gua ngoten loh, tapi gelap, nggak bisa melihat apa-apa karena nggak ada cahaya sama sekali. Setelah itu proses perjalanan ini berhubung tidak berhenti di alam kegelapan, menemukan lorong yang terang, dan terangnya lebih terang dari sinar matahari. Panas. Kalau sampai menemukan hal ini, timbul pertanyaan, ini apa? Lah gitu toh. Itulah gambaran ketika jasmani melakukan bertemu ngalam dunia niki, ya perkara selain Allah, ruhaniyah sampai nggak bisa menyaksikan ananing Allah karena nggak ada cahaya, sehingga nggak bisa menyaksikan di depannya, di belakangnya, kiri kanan, atas bawah, dalam luar, atau bahasa pertanyaan makalah Bapak tadi, sebelum, sedang, sesudah, nggak bisa.
hati menyaksikan ananing al boten saged. Tapi ketika jenengan iku sudah ada di lorong satu alam yang tidak bisa jenengan ukur luasnya, bahagianya nggak bisa jenengan ukur dengan bahagia alam dunia. Itu sebetulnya yaitu alam akhirat. Hati Anda nur makrifat sudah Allah nyalakan. Ikut tanda seperti itu. La yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Baik awal, sedang, sesudah, selamanya tidak ada kecuali ingsun Allah. Iku penyaksian nih. Berarti nek tak simpulno dikatakan mukmin kang sejati, imane wis bener, wis nggak ada syirik, nggak ada munafikun, sudah nggak ada semuanya. Ketika saat hati ini kehilangan, kefanaan selain daripada ingsun Allah. Guys, kesimpulannya ada di situ. Nah, proses-proses mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu proses perjalanan di antara kita. Semua ini. Makanya nek sistem cara ilmu sejati dan ilmu sejati itu sangka Quran. Oleh karena gak iso maca tauhid, wong Jawa mbiyen iku dituki kalimat melungker-melungker Quran. Gak iso, ilate wis gak iso. Akhirnya wis diterjemahno dengan bahasa Jawa. Ilmu ini disebut ilmu sejati, kelompok kejawen. Loh, di situ muncul dulur papat limo panjat. Papat ndugi gandengane angin yo geni, gandengane banyu yo lemah. Artine napa? Urip kang sejati itu, mohon maaf, maksudnya al-kaunu minal mukawwanat. Kalau buka kitab sistem ulama makrifat khosoh iki telah memunculkan satu makalah sing kaono sing wani buka. Al-kaunu minal mukawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Wa qala aidon mala tastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Niki khusus mensikapi wujud Allah, bukan sifat, bukan asma, bukan apa, wujud langsung. Sesuai dengan makalah tadi, sebetulnya di sisi mabainahum, di antara makhluk semuanya itu ada wujudnya Allah. Dan ini di dunia ini bisa jenengan sekseni anane wujudnya beliau itu dengan ainul basirah. Tapi syaratnya mata hati yang disebut ainul basirah tidak boleh ada penghalang antara mata hati dengan wujudin Allah. Termasuk penghalang itu kita merasa wujud, itu penghalang. Kita merasa kita yang melakukan sesuatu, itu penghalang. Atau sesuatu selain Allah itu yang melakukan, itu penghalang. Dan ini juga diterangkan di
di dalam kitab Al-Hikam pasal 14 sampai 25. Nek wis kena pasal niki, Pak, kebanyakan para ustadz, para kiai dilompati. Artinya tetap dimaknai tapi gak dijelaske. Entah ketakutan, entah wedi sirik, saya juga nggak tahu. Salah satu di antaranya ngeten. Ifala yutasawwaru heta. Apa ya mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu padahal Allah ya ada di sesuatu. Wah, iki nek boten kalau tidak sebelumnya loh, sebelum mengkaji niki, kalau hatinya belum terlibat kholwat sampai makrifat, gak wani buka, Pak. Ya salah kabeh. Kados ngeten ibarate. Kula niki cara alim kula ilmu matematika. Terus kula disuruh kepala sekolah, "Son, ajaren arek SMA iku bahasa Inggris." Kira-kira kula mboten jepiping apa? Wong bahasa Inggris kula niku bijine bendol. Ya ora iso ta, Pak. Mboten saged apa yang ku sampaikan. Paling yo mek I love you ambek you love me. Mek ngoten tok apale. Padahal di dalam bahasa Inggris itu ada kaidah-kaidah yang harus diketahui. Lah saya enggak tahu apa-apa. Masa maju ning kelas di depan para murid ya mau ngadeg tok. Tapi nerangno bahasa Inggris yo ora iso. Nek kula peksa salah kabeh mboten. Salah kabeh. Makanya jenengan kalau sudah berani memegang Al-Hikam, contohnya Al-Hikam ya, ini kitab tasawuf yang menjelaskan tentang rohania, setidaknya jenengan sudah melaksanakan kholwat. Tidak hanya paham tentang ilmunya saja, tapi harus sampai ini kholwat terlebih dahulu. Baru Pak nanti sampean wis gak sampean loncati. Wis dadi cara jelasno terhadap para murid niku sesuai dengan kaidah yang dimaksud Ibnu Athaillah. Apa ya mungkin Gusti Allah itu bisa ditutupi sesuatu sehingga jenengan tidak bisa melihat wujud batin dan dohire Allah. Lawang Gusti Allah ya ono sesuatu. Jawabnya simpel mawon, Pak, ngeten. Oleh karena kita menganggap sesuatu itu ada, maka disitulah yang menutupi hati kita. Niki jane ngaji bab ngene iki yo ndadekno bodho. Mboten ndadekno pinter. Artine jenengan akhiri yang tadi ati rumangsa iso, akhire gak rumangsa iso. Iso iku wae Gusti. Lho niki lho maksudnya di situ. Wis. Geni nek mboten digandengno angin ya gak nyoto. Ibarat ya gak urip. Geni atau anar atau api iki kudu digandengno angin. Oksigen. Nek gak digandengno ora iso. Cuman jenengan iki memandang api atau air, mandang makhluki apa mandang kholiki, terserah. Tergantung hati sampean iku
isih terhijabi apa ndak tentang nyata wujud batin Allah dan atau wujud zahir Allah. Sebab ning surat Al-Ahzab mboten Al-Hadid ayat 3 Gusti Allah dawuh ngenten wa utawi wujude Allah wa iku al-awalu wal akhir, di awal dan di akhir segala hal sesuatu. Wadzahiru yo ning nyata dhahire, wal batinu yo ing nyata batine. Nah, jenengan nyawang apine makhluk atau angine makhluk tergantung. Tanah dengan air iku gandengane Pak. Api kalau kena air yo padam. Makanya di dalam diri kita itu ada kelompok nafsu 2. Nek miturut Al-Quran Allah dawuh ngeten, wama umiru illa keliru, wama ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Dalam diri jenengan kali kula niki ono nafsu, keinginan sing ngajak lalai nang Allah. Carane nafsu itu yastahibbunal hayatat dunya. Jiwa ini didorong supaya mencintai kehidupan dunia. Sebab dengan begitu alal akhirah akan melalaikan Allah. Siapa di balik sesuatu orang ngerti. Satu. Tapi ayatnya gak mandek di situ. Illa ma rahima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Pundi? Ya sing disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Iku sing den rahmati. Artinya piye? Cara ngomong nafsu iki sing wis dijinakno Allah. Sing wis jinak. Lah tadi yang awal sing liar. Carane Allah jinak, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Didatangkanlah ajaran tauhid. Nah, wis diterima. Terus dilakoni, diamalkan terus menerus, baru jinak. Iku sing den rahmati. Akhirnya radiyatan mardiyah, dilepas cintane ati, cintane jiwa terhadap selain Allah tadi. Seret. Akhirnya mardiyah. Allah ngeridani jiwa untuk bisa kembali datang Gusti. Akhirnya ditaruh mana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ditaruh golongan hamba yang Allah rahmati. Bahasa syariat jannah itu surga. Bahasa hakikat jannah itu sesuatu yang tidak bisa kau serupakan dengan sesuatu yang lain. Tidak bisa dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diucap dengan kata. Bahagianya, indahnya tidak bisa diukur dengan apapun. Tapi di Quran ada yang menggambarkan tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Lho iku kinayah kabeh. Sampai dijelasno dalam hadis kuingku oleh kandengan bidodari, kinayah semuanya. Terus kursi ini dipane tekom intan dan kinayah semua. Itu artinya tidak bisa kau lihat dengan mata dohirmu, kau serupakan dengan yang lain. Tidak bisa didengar oleh telingamu, kau gambarkan dengan suara. Tidak bisa kau ucap dengan kata-kata di lisan. Yaitu artinya
jenjem, tentrem. Terus carane Allah njinakno nafsu sing liar mang ya napa, Pak? Ngeten. Dengan cara Allah mengutus utusannya untuk membawa tauhid, diterima, terus akhirnya Pak, tadi kan sing metu kan geni terus. Ono takdir enak, ya sik kurang. Ono takdir sing gak enak, malah muring. Sebab ngene Pak, nafsu sing durung jinak itu, ketika jenengan iku dikasih Allah rezeki, ning atiku sik kurang. Ya sik kurang. Contoh, dalam hari ini tadi Allah memberikan rezeki 100.000. Loh, ning jero dodo sampean ana sing nyelempit ngomongno ya enak 200-on. Rasa qanaah nedon rimu enggak ada. Lesan tok sing ngucap alhamdulillah. Coba tak tanya Ibu. Bu, sampean niku misale 1 minggu iku dibelanjani Pak E katakanlah 500. Jenengan kan mesti ngucap alhamdulillah. Umpama Bu sampean tak wenehi pilihan. Umpama sampean ditambahi dadi 1 juta iku ati sampean niku milih pundi Bu? 500 apa 1 juta? Loh, wajar itu. Karena makom kita posisi nafsu masih liar. Loh, terus nih, jenengan diwane sugih, sembarang bisa sampean beli, apapun, jabatan ya wis duwe. Mesti ning ati sampean iku ana rasa khawatir. Apa khawatire? Wedi melarat. Sing dagangane laris wedi sepi. Sing sugih wedi melarat. Sing duwe jabatan wedi ilang jabatane. Ini kalau nafsu dalam diri kita tasih liar loh Pak. Apalagi jenengan iki tidak dihadapkan sugih jabatan dan lain sebagainya, dadi wong melawarat. Bendino sawumpek pun nemen notok niki. Anak sudah sering takok bayarane sekolah gak duwe, sementara utang diuber-uber bendino. Sumpek mboten. Kadang-kadang Pak ngeten iki wis putus asa. Nggawa duit 10.000 nang pasar tuku tampar. Ono ada yang seperti itu. Wis mboten enten kebahagiaane pun mboten enten belas sama sekali. Tapi kalau nafsunya sudah jinak, memang ditabyur banyu mati. Artinya nafsu jikalau dorong mau melalaikan hati pada Allah, boten saged. Karena wis disetting atau sudah digendaki Allah untuk senantiasa ingat selalu datang Allah. Jadi gak salah Pak, muncul dulur 4, 5, karena memang dulu gak iso. Dia ngomong nafsu lawamah amaroh mutmainah. Mboten saged ngucap wong Jawa biyen. Ya dulur 4, 5 pancer rupane geni angin banyu tanah. Pancer ya iku urip kang sejati. Cara wujud nyatane aurat ya iku hu Allah. Ngoten ta. Tapi gak digelar secara
detail mboten. Masalahnya Abah biyen ya pernah sanjang tentang ilmu sejati kok. Tidak hanya sanjang ilmu tauhid. Tapi di situ Pak memang wonten aurate, sing aurat iku sing seneng kejebak ning alam kasaf, yaiku ana wirid sing kanggo ngendhek srengenge. Nek cara pewayangan, srengenge itu dipenteng. Jadi gak iso budi, nggak bisa ke sana, gak iso ke sini. Namanya dipenteng ya Pak. Iku sebetulnya Pak maksudnya ngeten loh. Jiwa sampean kali kula nek lamuno kepenteng oleh nafsu, ngerti kepenteng nggih? Kecancang oleh rantai nafsu. Ora iso jiwa iku madhep nang Allah ketemu mboten saged. Masih otoh salat ribuan tahun, hati sampai tetap gak iso hadir nang Allah. Ibaratnya ngeten, saya di Mojokerto tadi Pak, dicancang oleh Pak Lurah. Wis lurah dicancang lurah. Dirantai nek ngene cagak. Lapo Pak Lurah sampean kok dicancang Pak Lurah, ngamuk gendeng. Masyarakat bingung, dicancang nek ngene cagak kula. Selama rantai belum dilepas, bisa enggak kula sampak Seragen? Saya bisa ke Seragen, sampai ke Seragen manakala rantai yang mengikat saya harus dilepas. Artinya, keakuan kita sebagai makhluk yang bisa ini, bisa itu, mehai ini, mehai itu, lepas Pak. Harus itu dilepas. Niki namanya tazkiyah, tazkiyatan nafsi. Bebersih diri atau pelepasan diri. Nek coro negara Indonesia kepingin menang merdeka, wajib dia itu perang ngelawan penjajah. Niki nek coro perang. Sebab wong Nusantara dulu itu pernah jadi budaknya bangsa Londo, jadi budaknya bangsa orang lain. Tapi kegigihan daripada Mbah Buyut sampai kali kula dengan bermodalkan ilmu sejati Pak. Ning kunono aurat namine ilmu raga sukma. Kebingungan bangsa penjajah itu. Walaupun secara dohir persenjataan itu mutakhir penjajah daripada kita. Apa kok menang? Karena mayoritas pejuang dulu itu terdidik terlebih dulu ilmu tauhid. Akhirnya muncul ngrogo sukma, akhirnya latudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Bangsa Londo ora iso nyawang kene iso nyawang kono. Kono nggo senjata mutakhir, lah wong kene sing mlaku jiwa ya ora mempan. Wong jiwa dibedil, nek raga dibedil ya tembus. Lah ngoten ta? Ada istilah ditembak laka-laka, dibedil minsil. Bahasane ngoten. Enak ya. Akhirnya Londo kuweden. Londo gak terima Pak, basa Indonesia wis ngusir, sewa sekutu. Iki sejarah lho nggih. Sejarah. Nyewa sekutu. Sekutu pun kebirit-birit. Lho kakek sampean kali kula wong Nusantara.
Dereng wonten orang-orang sing irunge bangir iki lho. Dereng wonten kabeh pesek. Wis tak tarik zaman yang luwih kuno maneh. Zamane Nusantara iki belum kesebut Indonesia. Kelompok-kelompok disebut kerajaan-kerajaan. Wonten pasukan sing ora ana sak donya iso ngalahno. Ya'juj wa Ma'juj nek cara Quran. Wujud dhahire Mongolia. Loh, pasukan elit Pak iku. Benua Amerika tunduk. Benua Eropa tunduk. Terus nang Asia, Pak. Ketok negara kok subur ya. Nusantara iki. Terus perencol-perencol, pulau-pulau, kerajaan-kerajaan maune apa? Ya ditundukno pisan. Akhire Mongolia sinten niku? Rajane namine niku. Kubalaikan nggih. Ngutus Pak utusane nang Nusantara. Isine mek ngeten, harga mati. Gelem tunduk apa ndak? Nek gak tunduk tak serang, nek tunduk upeti. Napa jawabe wong Nusantara? Kupinge dipedhot. Utusane lho, kupinge dipedhot. Nyok, Gawandana. Ngoten niku rajane mboten muring-muring apa? Dikerahno 100% kekuatane. Apa yang terjadi? Lembut malahan. Di sepanjang sejarah sak dunia yang hanya satu-satunya bisa mengalahkan pasukan Mongolia adalah Nusantara. Sejarah iki itu wong erong mancung-mancung niku senes. Duduk wong kuning-kuning niku senes, bahkan niku nyerang. Ya wong sing sawo matang ini lho Pak Bu. Nggih ngapunten. Kula yakin guru-guru sejarah paham tentang masalah niki. Kok meluwakrak tutuk gunung ya? Oh iya sih. Masalah dua kubu antara nafsu yang ngejak elek dan nafsu yang Allah ngeroh mati. Sekarang kembali pada diri kita, maksudnya ada di situ. Maksudnya ya keinginan dalam diri kita itu ono macam loro. Ingin kemana? Karin delok dalane lewat ndi? Nek nuju jurusane Gusti Allah, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim, mesti ketemu Allah. Sukses iki namanya husnul khotimah. Beda nek jalani nang nafsu, suul khotimah. Kira-kira anti condong nang ndi? Wis kari ngoten mawon. Nggih, matur suwun. Tasih wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau tanya yaitu bahwa seandainya kita dihutangi orang lain, tetapi orang lain itu ternyata tidak mau menyaur, kita harus bagaimana itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung kita duduk di mana hati ini. Apakah duduk di dalam hukum syariat atau hukum hakikat?
Kalau hati kita duduk di hukum syariat, yuk kita ditagih. Kita ingatkan, Pak D, wae nyaur lho ya. Dan utawa Kang, Cak, D, tergantung sapa sing utang wae. Diingatkan. Kok sih tetep orang gelem. Bahkan kadang-kadang kan sing ngutang iku nek ditagih muring-muring kadang-kadang kan lho nggih. Nyile gampang, enak, bahasane manis di bibir. Waduh, saulan tok ae tak balekno. Aku butuh banget. Manis omongane kaitan niku. Mbosok ketemu jatuh tempo. Mbaulet lunyu koyok welut. Ya, bagaimana kita mensikapi hal yang seperti itu? Secara syariat tetap sampai ingatkan untuk nyaur sesuai dengan janjinya. Wis. Kok tetap kok malah gak gelem, malah merangi. Wis. Jenengan purun gak lungguh ning hakikat. Nek hati lungguh di hakikat, mesti ati sampeyan boten gerunjal, medongkol, walaupun janji telah diingkari. Karena apa? Kalau hati duduk di hakikat, hati harus nyekseni semua apa yang muncul dan timbul, itu semua kudrat iradanya Allah. Akhirnya Pak, orang itu dijadikan Allah sebagai imtila, sebagai ujian bagi kita yang duduk di hakikat. Sing di dalam ujian itu menyimpan jawaban pertanyaan gini, apakah klason iku nyawang aku opo nyawang makhlukku? Mek ngoten. Makanya Pak, satu sisi dadi wong ahli makrifat iku cara sampeyan niku nggih rugi banget dunyane. Lah ngoten nggih. Mboten asal protes Mboten asal protes Sing utang tadi walaupun awalnya manis akhirnya lunyu. Ati tetap dikon nyekseni semua itu sumbernya dari Allah. Kadang-kadang nggih itu pasti terjadi pada kita. Diuji Allah lewat di situ. Tinggal kita bagaimana mensikapi. Kalau betul-betul ati iku nyekseni semua fikuli mukawwanat iku Allah, mboten mungkin ati sampean iki medongkol susah dan lain sebagainya. Isine gon meneng ae. Guru meneng. Ini muncul nagih. Ati sampean ya kudu nyawang Allah ngingatkan. Tapi tidak akan hati memandang terhadap buah dari pengingatan yaitu uang. Enggak. Dia harus siap menerima apa adanya. Ini namanya sentiko dawu. Dan ini berat Pak, memang berat. Wong sing wis ngaji tauhid mesti diuji Allah semakin besar. Tapi akan menjadi ringan walaupun besar manakala sudah terbiasa. Wis biasa aku dibujuki wong. Mboten kuwi. Jadi tergantung Pak ya, hati berlaku tauhid apa ndak. Jikalau hati berlaku tauhid, maka hanya menyaksikan dibalik gak nyaur itu bukan karepe wong kuwi, tapi karepe Gusti Allah. Memang ngoten arahane tauhid iku anik budullaha
condongno atimu menyang Allah, wastanibu tauhid, jangan memandang condong terhadap makhluknya. Iki kirang 1 menit kasih wonten. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Gus, jadi derek tangklet. Ini terkait apa yang sudah kita lakukan, insya Allah setiap hari, terkait ibadah, terutama ibadah yang sering kita lakukan, insya Allah yang wajib, kados sholat nih Gus. Saya pribadi ini selama ini sholat, insya Allah berusaha mengistiqomahkan. Tapi selama ini saya masih belum ada rasa kemantapan hati, dalam arti apa ya? Selama ini saya sholat, tapi masih sering juga melakukan hal-hal yang mungkin kalau dari sisi ketauhidan kita kepada Allah, hati kita masih sering bolak-balik, kadang sadar, kadang tidak, masih sering melakukan kesalahan. Untuk yang kedua kalinya, Gus, ini yang untuk pertanyaan kedua, dalam arti gini, kiat bagaimana supaya kita itu bisa mengistiqomahkan hal-hal yang insya Allah menuju tauhid, yang selama ini tetapi hati kita tuh masih bolak-balik. Kiatnya bagaimana Gus? Untuk yang kedua mohon pencerahannya. Untuk yang ketiganya Gus, ini bahwasanya ini terkait ibadah sholat. Ini seakan-akan apa yang saya lakukan itu hanya sebatas sholat aja, seperti sekedar itu Gus. Terus ketika kita melakukan tujuannya Allah, tapi hati kita kadangkala ada pertanyaan di mana Allah gitu, Gus. Jadi seolah-olah seperti muspro lah cara Jawa nih Bang ngeten. Matur nuwun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilamu ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, an inna aulia Allah, sak temene kekasih Allah. Kekasih Allah iku orang yang digolongkan Allah di dalam yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Ketika hatinya mendengarkan panggilan Allah berupa ilmu tauhid, bisa nerima. Lalu ada seruan Allah untuk kembali kepada Allah. Dalam hal ini adalah mengamalkan fungsi ilmu tauhid di dalam kehidupan sehari-hari juga dilakukan. Ini Gusti Allah mendudukkan makom pada orang tersebut ada 3. Ada 3 makom yang sudah Allah tarik di dalam makom musyahadah, yaitu makom persaksian sing bener. Nek cara Ibnu Athaillah mengatakan ihsan makomi. Ini ada 3. Jiwa atau hatinya itu tidak stabil. Pertama, artinya tidak stabil. Ya muqallibal qulub, hati beliau itu molak-malik. Artinya molak-malik, kadang nyekseni bener, kadang nyekseni sing ora bener.
gampangane kadang eling kadang lali. Ini golongan yang disebut musyahadatul fana. Dalam satu hari satu malam 24 jam ada kekasih Allah itu ilingi lebih banyak lalainya. Contoh, kadang-kadang itu waktu sholat tok isok nyekseni ananing Allah dengan bentuk mati iki iman sedaya laku sholat iki Allah ingkang agawe. Bosok keluari sholat berhubung gembul konco, gembul anak, gembul bojo nyambut gawe. Iki nyekseni makhluk. Kok gak aku nyambut gawe gak nyekel duit. Mana? Kok gak sing masak bojoku ra penak. Sing ndelok makhluke. Dan ini wajar dan prosesnya kita di musyahadatul fana memang gitu, Pak. Tapi bagaimana Allah mengingatkan terhadap golongan yang seperti ini di dalam surah Al-Ahzab 4142. Gandeng niku. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Apa tipnya? Caranya supaya saya tidak seperti itu. Yuk diresapi. Surat Al-Ahzab 4142 ini. Wahai orang-orang yang sudah beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya sekaligus sebanyak-banyaknya. Wis, saya kasih teori yang jenengan kerso. Di situ ada ayat kalimat yang mengatakan zikron. Statusnya adalah maf'ul mutlak. Secara teori ilmu nahwu, tatkala di depan ada amar, fi'il amar kok ditutup dengan maf'ul mutlak, itu sebetulnya bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa pada jenengan kali kula. Atau umpama persoalan yang amat penting. Kan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman. Niku kan panggilan toh. Tidak muslimun, tidak nas ya ayuhan nas, tapi khusus amanu. Khusus ini. Kalau bicara amanu khusus, mereka yang hatinya sudah condong pada Allah. Amanu. Mengapa harus diperintah uzkuru? Niku kata perintah, Pak. Ilingo sira kabeh Allah ing Allah. Lu wis iman kok wis diperintah itu. Iku karena kita kadang eling kadang kadang laline. Wis Allah ing Allah. Lagi maf'ul bih atau maf'ul fih ya. Belum mutlak. Tapi apa? Di belakangnya ditutup maf'ul mutlak. Dikron kelawan sak temeni eling. Sejatine eling dikir iku sing ya apa? Niki lho Pak, maksudnya jenengan tidak hanya diperintahkan untuk dikir sir, hati ngucap Allah, Allah, tapi harus hati dikir sirul asrar bila suarin wa kalamin walaftin wa ismin,
tidak menyebut, tidak bersuara, tapi merasakan kehadirannya Allah. Niki nek kula terangno dzikir sirul asron itu kan ada 3. Su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Merasakan hadiri Allah, lalu melihat wujudnya Allah, lalu menyatakan keakuannya Allah. Niku prosesi. Nathirun tur kang akeh. Sakake pun kasih teori berhubung ayat niki berkata tidak hanya berzikir sirul asrar, juga berzikir sir. Tolong nek sampean pingin munggah tingkat yang kedua, tadi musyahadatul fana, sekarang biar naik ke musyahadatul kamil. Musyahadatul kamil itu pengertiannya beda dengan yang musyahadatul fana. Nek fana kan akeh laline, ngerti enggak? Kalau kamil akeh ilingi katimbang laline. Carane piye? Wis sampai nek gak ono ati riya nang dinding nggo tasbih. Tangan sampean umet no tasbih, kanggo gampang no ati sampean ngucap Allah, Allah, Allah. Supaya gampang sirul asrar muncul hadiri Allah. Nek iki gak khawatir ada riya. Wong tasbih kan wonten macam loro to Pak. Ana tasbih sing diumetno manual niku lho nggih. Wonten sing digital. Sing dipinak-pinak niku lho. Tuku tasbih gak iso wong golongane awak wong melarat. Nganggo ae korekan, cetek ngeten. Tapi ojo pinggir gadangan, Pak. Kan wonten anune diilangi ben soleh ya. Kantun ser sambil ngututno ati ngucap Allah, Allah. Terus telengi ati rasa iki bangun merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri. Pun ngene iku. Fasabbihuhu, dan sucikanlah dalam hati jenengan iki bukrata wa asila, dari pagi sampai sore, sore sampai pagi. Kalau sudah di musyahadatul kamil Pak, tinggal satu langkah, musyahadatul baqo. Niki wis gak ono laline walaupun sedetik. Apapun jasad jenengan iki nglampahi apa, ati sampean mboten saged medhot. Mboten saged. Ngono, nek ra percaya sampean buktekno. Hatib warid iku selalu, sehingga kadang-kadang nek kasape dibuka jenengan ndelok wit-witan iki semuanya berzikir. Apapun yang dilihat berzikir semuanya. Wis nek kasap iku dibuka, hati sampean iku sampak ono gunung. Hati-hati. Gendeng keturutan namanya. Tapi gendeng nang Allah luwe api. Lah tidak? Wong sing gendeng iki ruhaniyah kok. Bukan jasmaniah. Makanya tak kon milih api endi? Gendeng ambek Allah, ambek gendeng ambek bojone wong. Ya jelas api gendeng nang Gusti Allah. Niku carane kaifiyae tip sampean pingin naik tangga itu di situ. Terus yang kedua, pertanyaan kedua mau lali ya Allah. Kenapa? Terkait sholat, ya, pun. Aku sholati kadang eling, kadang
Sebetulnya sama jawabannya ke angka 1 tadi. Kalau kita diletakkan masih ada di makom musyahadatul fana, ya pure pet, ngerti pet nih, mati di lo, lali, luwih gede. Tapi kalau di musyahadatul kamil beda, apalagi ke melihat makom kita di mata Allah di mana? Barometernya secara teori, ya tinggal sejauh mana hati kita mengingat Allah. Makanya ada keterangan salah siji makalah di dalam kitab Hikam niku bab masalah pitutur, janganlah kau mbaeno sembrono tentang waktu. Janganlah kau menunda-nunda dzikirmu terhadap Tuhanmu terhadap waktu. Waktu niku wonten kalih, Pak. Ada waktu di mana senggang, ada waktu di kala sibuk. Artinya makalah itu jangan sembrono dengan waktu, senajana waktu sibuk jasmani ini dengan sesuatu, jangan menunggu hatimu dzikir, nanti aja kalau sudah senggang. Jangan. Sebab nanti jenengan kalau betul-betul senggang, nafsu iku yo ndorong. Ojo sik engko ene arepe turu. Sambil leyeh-leyeh. Mesti ngoten, Pak. Sampak Gusti Allah dawuh dalam surat Hasr Al-Asri. Wal asri demi masa iku waktu. Ini ki Allah yang bersumpah. Innal insana sak temene akeh atine manungso iku lafi khusrin, ing dalam kerugian besar. Ini ki persoalane kerugian niku lalai terhadap Allah. Mengapa dikatakan kerugian? Ketika hari ini kita lalai terhadap Allah karena sembrono dengan waktu, besok gak iso dikodok hari ini. Mboten saged dikodok, Pak. Muncul waktu liya. Artine umur iki sampai kalau kemarin itu lupa, ya sudah rugi kita. Nggak bisa dikodok. Hari ini ya hari ini. Beda, Pak, nek sholat 5 waktu. Kewajiban loh ya. Kemarin kita itu nggak sempat melaksanakan karena alasan bla bla bla. Sekarang bisa dikodok, mboten? Bisa. Tapi nek waktu, hak ya Allah yang harus kita sembah, nggak bisa. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Illalladzina amanu wa amilus sholihah. Semua wau rugi, Pak. Kerugian besar karena lalai sebab sembrono, teledor, waktu demi waktu dia tunda-tunda. Padahal di sibuk, waktu sibuk ada Allah enggak? Allah ada, pasti. Di waktu senggang Allah ada? Mungkin jenengan eling dawuh Mbah Buyut biyen. Ger ojo mung topo ning papan sepi. Kuwi kudu sok topo ning papan rame. Ya niku maksude. Illalladzina amanu wa amilus sholihah. Sholihatin, kecuali berarti yang tidak rugi. Orang-orang yang amanu. Hatinya estu sudah condong terhadap Allah. Wa amilus sholihah, tidak hanya beriman tapi melaksanakan imannya itu dipraktekkan. Berarti jenengan
ketika dihadapkan waktu demi waktu, hati selalu ingat datang Allah ikut praktek. Mula nek umpama apa kok yo akeh lali nih, sebab awak dhewe makome belum di musyahadatul kamil ataupun musyahadatul baqo dereng teng mriku. Isone mboten ngoten ya otomatis kudu mentingno ayate surah Al-Ahzab ayat 4142. Bekaten Bapak Ibu luwih 5 menit rapopo. Itulah apa yang sudah Allah berikan ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu dijadikan Allah sebuah ilmu ingkang manfaat barokah datang kita dan seluruh umat manusia, lebih-lebih anak keturunan dzurriyyah panjenengan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.